mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya, Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Pertemuan sejumlah ketua umum parpol di Istana Negara yang digagas Presiden Jokowi dianggap pelanggaran etik oleh publik. Di luar soal itu, pertemuan itu dinilai gagal mencapai kesepakatan untuk menjadikan Prabowo sebagai cawapres pendamping Ganjar. Kini, Istana justru mendekati Anies, bahkan menyodorkan calon wakil presiden. Mengapa Istana seolah tak punya malu menyodorkan cawapres kepada Anies yang sebelumnya dijegal habis-habisan? Kita saksikan dalam video berikut. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk kita nonton. Pada Selasa 2 Mei 2023, Presiden Jokowi mengundang para ketua umum partai politik koalisi pemerintah minus Partai Nasdem karena tidak diundang. Tampak hadir dalam pertemuan digelar di Istana Merdeka tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Pertemuan dimulai pukul 19.00 hingga pukul 21.38 WIB dan Megawati yang pertama meninggalkan pertemuan. Megawati didampingi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tampak keluar dari lingkungan Istana Merdeka menggunakan mobil dengan plat B42. Saat ditanya awak media soal pertemuan itu, Mega tidak memberikan komentar sedikit pun dan hanya tersenyum melambaikan tangan. Beberapa menit kemudian, tampak Airlangga dan Muhaimin meninggalkan halaman Istana Merdeka. Selanjutnya Zulhas, Prabowo, dan Mardiono. Pasca pertemuan, Jokowi mengaku dirinya dan para ketum parpol sempat menyinggung soal Capres dan Cawapres 2024 nanti. Pernyataan Jokowi ini menjawab dugaan publik bahwa yang dibahas dalam pertemuan itu memang adalah soal Capres dan Cawapres. Karena itu publik pun memprotes dan menilai langkah Jokowi menggelar pertemuan tersebut di Istana Negara telah melanggar etika. Namun, Jokowi menilai langkahnya mengundang para petinggi parpol koalisi ke Istana tidak melanggar konstitusi. Sebab sebagai presiden, juga pejabat politik yang memiliki hak untuk berbicara dan berdiskusi soal politik di istana. Kalau mereka mengundang saya atau saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik. Kata Jokowi di sela kegiatannya mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah di Jakarta, Kamis 4 Mei 2023. Tak hanya soal etika pertemuan di Istana Negara itu yang disorot publik, tapi juga tentang gagalnya pertemuan itu mencapai kesepakatan mendorong Prabowo menjadi cawapres pendamping Ganjar. Sinyal kegagalan pertemuan itu juga dibaca publik dari sikap Megawati yang meninggalkan arena pertemuan terlebih dahulu tanpa memberi keterangan pers apapun. Ihwal adanya keinginan Istana mendorong Prabowo sebagai cawapres Ganjar, sebelumnya sudah ditolak keras Prabowo. Ia menegaskan bahwa partainya cukup kuat untuk mengusungnya menjadi calon presiden pada pemilu 2024 nanti. Kan beliau, Ganjar Pranowo, sudah dicalonkan jadi presiden, dan partai saya mencalonkan saya sebagai capres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Tandas Prabowo usai bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi di Solo, Sabtu 22 April 2023. Mengapa Prabowo dibutuhkan untuk mendampingi Ganjar? Karena Istana tampaknya menilai Ganjar tak akan kuat berhadapan dengan Anies di Pilpres nanti. Berdasarkan polling dibuat akun Twitter resmi CNBC Indonesia pada Rabu 3 Mei 2023 terkait 3 bakal calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Hasilnya, nama Anies unggul jauh dari Prabowo dan Ganjar. Anies dipilih oleh netizen sebesar 68% dan Prabowo sebesar 17%. Sementara Ganjar hanya 15%. Polling ini diikuti oleh 68.000 lebih netizen
Adapun pengikut akun ini sebanyak 201.037 pengikut. Nah, dengan gagalnya Jokowi dalam pertemuan di istana membujuk Prabowo menjadi cawapres mendampingi Ganjar, maka istana kini tampaknya bermanuver mendekati kubu Capres Anies yang semakin melejit. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang dikenal sebagai orang dekat Jokowi menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat pada Jumat 5 Mei 2023. Luhut mengaku sempat memberikan masukan kepada Surya Paloh ihwal sosok calon wakil presiden bagi Anies. Pak Surya nanya, cawapres? Ya saya jawab. Ya kan saya ditanya, saya jawab, kata Luhut tanpa mengungkapkan sosok cawapres yang diusulkan kepada Surya Paloh. Luhut menyebut pertemuannya menghasilkan kesepakatan di tengah perbedaan. Perkawanan tetap dijalin. Kalau ada perbedaan sana-sini saya kira biasa. Tapi perkawanan ya tetap saja jalan. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan ya kalian lihat di luar. Saya kira tidak ada yang tajam. Semua berpikir yang terbaik untuk RI, kata Ketua Dewan Penasihat Golkar itu. Manuver istana ini mengabaikan ingatan publik bahwa selama ini istana telah berusaha menjegal Anies. Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih, menyebut rekayasa konspirasi dari istana menjegal Anies maju sebagai capres sudah tercium lama. Namun Anies tidak peduli, bahkan makin semangat mendulang dan memompa pendukungnya. Demikian juga pengusungnya, Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah membaca konspirasi itu. Makin lama makin jelas arah untuk menjegal Anies dari segala arah. Yang paling nyata adalah soal Formula E yang sempat diperiksa KPK. Namun kasus itu tidak terbukti adanya tindak pidana korupsi. Begitupun serangan istana ke partai pengusung Anies melalui KSP Muldoko yang ingin merebut Demokrat. Ini publik menanti apakah Anies dan partai-partai pengusungnya, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS mau menerima cawapres yang disodorkan istana melalui Luhut atau menolaknya dan peluang menang buat Anies semakin terbuka lebar. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.